Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, kita tidak terasa telah masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh masyarakat kita terkenal dengan sebutan bulan Maulid. Apa maknanya? Adalah bulan di mana Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke muka bumi. Kelahiran Kanjeng Rasul adalah rahmat bagi semua alam. Kelahirannya dinantikan oleh orang kaum sebelum Kanjeng Rasul ada, sehingga tidak aneh kalau kemudian semua bergembira dengan kehadiran Kanjeng Rasul. Meskipun ada orang yang awalnya bergembira kemudian setelahnya memusuhi, setelah ternyata Kanjeng Rasul adalah manusia dengan pembawa risalah yang sempurna, yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini yang membuat mereka sebagian merasa kecewa, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Mereka yang awal kelahiran Kanjeng Rasul bergembira, kemudian di perjalanan dia sampai matinya tetap kufur karena membenci Kanjeng Rasul. Nah sahabat, dalam bulan Maulid ini ada baiknya kita ya belajar sedikit tentang bagaimana Kanjeng Rasul secara akhlak, secara nasab. Kanjeng Rasul nasabnya itu terjaga dari Nabi Adam sampai beliau, terjaga dari nenek moyang yang musyrik, sehingga sampai hari ini Kanjeng Rasul itu genetiknya adalah genetik tauhid ilahiyah. Tidak ada leluhur sebelumnya yang memiliki cabang kemudian musyrik dulu atau tidak percaya dengan Tuhan. Terjaga itu. Yang kedua, Kanjeng Rasul terjaga akhlak dan perilakunya sepanjang hidupnya. Karenanya beliau disebut sebagai manusia maksum yang terjaga dari kesalahan, dari perbuatan dosa, dan lain-lain. Nah, hari ini setelah beberapa tahun ini kita selalu dihadirkan dengan gugatan-gugatan. Salah satunya adalah gugatan siapa saja sesungguhnya hari ini yang boleh mengaku dan diaku oleh keturunan Kanjeng Rasul. Mengingat kajian Kiai Imaduddin yang dari Banten itu menyampaikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia, yang klannya klan Ba'alawi, itu tidak punya ketersambungan sama sekali, baik dari sisi sejarah, dari sisi filologi, dari sisi literatur, apalagi gen. Menurut Kiai Imaduddin, bahwa klan Ba'alawi itu adalah klan yang sengaja disusupkan untuk mencangkok genetik atau keturunan Kanjeng Rasul. Melalui siapa? Melalui Ubaidillah. Sosok Ubaidillah inilah yang dicangkokkan sebagai salah satu putranya Isa al-Muhajir. Padahal putranya Isa al-Muhajir yang abad keempat itu
dalam banyak catatan sejarah, literatur, hanya 3 orang. Nah, sampai abad ke-9 belum pernah ada yang mencatat bahwa putranya Isa Al-Muhajir itu lebih dari 3. Abad ke-9 kemudian muncul Abdullah Asyakron yang menulis bahwa ada putra Isa Al-Muhajir yang bernama Ubaidillah sebagai keturunan yang nyambung dengan Dzurriyyah Rasul melalui Isa Al-Muhajir. Nah, ini abad ke-9. Jadi selama 4-5 abad ini tidak ada sosok Ubaidillah ibnu Al-Muhajir atau Isa Al-Muhajir, nggak ada. Nah, kemudian masuklah kita orang Nusantara ini, dimasukin orang-orang Yaman dengan misi tentu kepentingan VOC zaman dulu. Kemudian muncullah sosok yang bernama Habib Usman Habib Usman yang oleh Belanda diangkat sebagai mufti Batavia. Salah satu misinya adalah memoderasi gerakan radikal yang menolak penjajahan, yang melawan keganasan Belanda, yang melawan kekejaman Belanda. Nah, fungsi Habib Usman Al-Batavia ini Habib Usman yang mufti Batavia ini adalah memoderasi, memberikan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat kepada Belanda, fatwanya kepada umat muslim supaya tidak berontak kepada Belanda. Jadi sampai hari ini, sahabat semua, kita patut bertanya, apakah betul Habib itu keturunan Rasulullah? Saya dari kecil sudah bertanya-tanya, apakah betul Habib itu memang memiliki keturunan dengan Rasulullah? Saya merasa aneh, kenapa? Kalau iya, di Nusantara ini banyak sekali orang yang mengaku Habib dan mengaku keturunan. Padahal Rasulullah itu memiliki garis keturunan hanya melalui 2 orang cucunya, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Apakah masuk akal dalam kurun waktu yang sekian itu sampai di Indonesia saja katanya sudah lebih 2 juta orang yang mengaku keturunan Rasulullah? Ini kan sesuatu yang memang layak, dan menurut saya wajar kalau ada orang yang kemudian memverifikasi, bertanya-tanya apakah betul. Nah, hari ini kita semua sudah terjawab bahwa ternyata memang Habib-habib yang hari ini sebagian ngaku sebagai Dzurriyyah Rasul itu adalah memang mungkote, putus, tidak ada sama sekali nyambung dengan Rasulullah. Akan tetapi sahabat semua, sebagai sesama muslim, kita tentu akan menaruh respek yang tinggi kepada siapapun, tidak hanya Habib. Siapa saja yang memiliki akhlak yang baik, ketakwaan yang paripurna kepada Allah, membimbing umat, pasti kita akan selalu hormat dan respek kepada beliau-beliau. Jadi para Habib, jangan takut, kita tetap akan hormat sama antum semua ketika Anda memang dengan tulus hati membimbing umat, mendidik umat dengan kata-kata yang baik. Mari kita jaga sama-sama akhlak kita supaya kita saling menghormati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.